Nah, kalau spot-spot yang di sini itu lebih kelihatan jelas untuk arah tempat sunrise-nya atau arah sunrise-nya. Tuh. Nah, kalau di arah tempat sunrise di situ itu pintu masuk Probolinggo. Desa Cemrolawang sini. Ada lagi tempat sunrise selain ini, selain Bukit Kingkong ini, bawahnya Bukit Kingkong persis itu Seruni Point. Nah, itu. Nah, kalau ingin tahu jembatan kaca yang lagi viral di Bromo itu di sana. Pertama di sini nggak boleh sombong, jangan terlalu menyombongkan diri, nggak boleh angkuh gitu. Ikutin aja. Yes, kalau kita ke tempat wisata, yes, kita tujuannya wisata, yes. Nah, ini lokasi sunrise-nya ada di Kabupaten Pasuruan, Desa Wonokitri. Rame untuk trip Bromo ini. Halo, selamat pagi semuanya. Dan kali ini aku ada di apa nih, Mas? Bukit Kingkong. Bukit Kingkong. Nah, di depan kita itu ada beberapa gunung, Mas. Boleh jelasin, Mas? Nah, yang kita awali paling depan ya. Paling depan itu ada Gunung Batok. Sebelah kiri yang keluar asap putih itu Gunung Bromo. Paling ujung belakang itu Gunung Semeru. Semeru. Ya, Semeru paling ujung belakang. Terus sebelah kanannya Gunung Batok, lokasinya ada di sana, itu Bukit Widodaren. Nah, Bukit Widodaren sendiri itu bukan nama bukit sih sebenarnya. Lebih tepatnya nama sumber mata air. Nah, di lokasi sumber mata airnya itu ada di tengah-tengahnya antara Gunung Batok sama Bukit Widodaren. Nah, kenapa disebut sumber mata air Widodaren? Soalnya di situ menurut kepercayaan suku sini atau suku Tengger asli area Bromo sama Semeru ini, di situ tempat mandinya bidadari. Nah, itu. Terus nanti dirasa udah cukup eksplor situ, kita nanti pindah ke situ. Yang ada awan putihnya di situ Pasir Urwisik. Nah, di Pasir Urwisik di situ kenapa disebut Pasir Urwisik? Setiap musim kemarau di situ anginnya kencang, dengungannya juga lumayan keras, makanya disebut Pasir Urwisik. Lebih tepatnya untuk nama pengambilan Pasir Urwisik sendiri itu diambil dari nama film. Nah, film yang dibintangnya terus sutradarai Dian Sastro itu. Nah, itu. Nah, sekarang, Mas, yang sekarang kita berdiri ini daerah apa nih, Mas? Daerah Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Nah, boleh jelaskan, itu kan ada beberapa gunung. Itu posisinya di mana-mana aja, Mas? Posisinya di daerah mana aja itu? Pertama kita Kalau ambil Bromo dulu. Bromo dulu ya. Bromo. Yang depan nih. Oh, depan. Kalau depan Gunung Batok ini masuknya Probolinggo sama Pasuruan. Perbatasan. Kalau sebelah kiri Gunung Bromonya sendiri atau Kawah Bromonya sendiri itu masuknya di Kabupaten Probolinggo. Nah, kalau untuk Gunung Semeru itu masuknya di Kabupaten Lumajang. Berarti semua ada tiga gunung ya. Nah, kalau kita tadi kan lewat Malang. Malang itu menang fasilitas. Nah, kalau kan wilayahnya Probolinggo, Lumajang sama Pasuruan gitu. Nah, ini, Mas, boleh dikenalin dengan Mas siapa namanya? Sebelumnya nama saya Avi. Nah, sebagai apa di sini, Mas? Saya sebagai pemandu wisata atau guide tour Bromo sama fotografer di sini gitu. Kalau pingin saya yang jadi guide-nya, nanti langsung masuk aja atau langsung cek di Instagramnya Go Bromo Tour. Puncak pengunjung yang paling ramai itu di bulan apa, Mas, biasanya? Puncak pengunjung paling ramai itu di akhir tahun sama musim liburan anak sekolah. Nah, itu ya kisaran bulan Desember sama Agustus. September gitu ya? Ya, September. Ini Mas, ini kok kita lihat pohonnya tuh kering. Kenapa itu, Mas? Ini habis kebakaran kemarin gitu. Yang kemarin viral itu. Ya, yang kemarin viral ada priwet itu. Ya, dampaknya sampai ke tempat sunrise ini. Sekarang kita mau kemana lagi, Mas? Nah, nanti dirasa udah cukup untuk foto-foto, kita geser spot kedua namanya Bukit Widodaren. Di situ kita kan kita berjalan dari sini sampai ke Bukit Widodaren kurang lebih 15 menitan. Di situ kalau nggak macet, nah nanti di situ kita nggak usah jalan jauh-jauh, cukup turun dari jeep udah bisa foto-foto. Tinggal kita aja yang nyarikan tempat. Ini kita cukup sampai sini atau kita turun ke bawah? Terserah, mau turun ke bawah nggak apa-apa. Kalau mau lihat-lihat sini juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut, Mas. Kita lanjut ya. Oke, guys,
Kalau menurutku yang ini pengunjungnya lumayan ramai mas, lumayan ramai. Tapi bisa lebih ramai daripada ini ya. Bisa lebih ramai melihat dari parkiran kita, Pak. Ya. Sedikit ceritakan mas, kenapa wisata Bromo ini menjadi apa ya? Jadi favoritnya para wisatawan, termasuk wisatawan lokal maupun luar negeri. Apa yang menarik di sini? Yang menarik itu view atau spot foto yang ada di tempat sunrise. Ya seperti yang dilihat tadi, view gunungnya. Nah di situ kan tersusun rapi ya, kayak udah dibentuk gitu. Makanya orang ikonnya kebanyakan orang atau bule-bule melihatnya ya gambar itu. Masya Allah. Wah cantik banget. Cuma sayang ya, habis kebakaran jadi agak berkurang apa keindahannya mas ya. Iya. Tapi masih tetap indah loh. Menurutku masih tetap nyaman dipandang, dinikmati masih. Semoga bisa tumbuh subur lagi nih mas. Nah kalau untuk yang di atas itu mas, Di atas sama aja. Sama ya? Aja. Spot foto gitu ya. Spot foto juga. Oke. Ada beberapa. Kalau untuk tempat sunrise sendiri itu kurang lebih 12 titik. Mulai yang dari pintu masuk Malang. Boleh dinyaring suaranya. Kenapa? Boleh dinyaring suara. Dikerasin itu. Nah, kalau yang dari pintu masuk Malang itu ada tempat sunrise juga. Terus geser Probolinggo juga ada di area perdesaan ini bawah, namanya Desa Cemoro Lawang. Itu ada. Terus lebih banyak atau kebanyakan tempat sunrise-nya itu ada di area arah kita naik ke Bukit Kingkong ini. Bukit Kingkong ya? Iya, Kenapa kok bisa disebut dinamakan Bukit Kingkong? Aslinya di sini bukan Bukit Kingkong, tapi Bukit Kedaluh, nama tanaman di sini. Oh, tanamannya Kingkong gitu ya? Bukan. Nama tanamannya Kedaluh. Kedaluh lah. Kenapa kok bisa nama Bukit Kingkong? Kingkong itu ada batu yang di atas, di itu kayak bentuk besar. Batu yang di atas ya? Iya, guys. Oke. Itu kenapa Pak? Oh, yang ada pagar itu ya? Bukan. Itu Padmasari di sini kan mayoritas Hindu. Pasti ada tempat kayak gitu. Itu guys, kalau kalian lihat. Ternyata itu. Pagar itu pagar apa, Mas? Mana? Itu tuh yang ada kayak Padmasari, candi kecil, pura-pura kecil. Candi tempat sembahyang gitu ya, mungkin ya. Iya, ngasih sesajen gitu. Oke. Kita lanjut lagi, Mas. Nah, ini boleh ceritakan spot yang di sini, Mas? Nah, kalau spot-spot yang di sini itu lebih kelihatan jelas untuk arah tempat sunrise-nya atau arah sunrise-nya. Nah, kalau di arah tempat sunrise di situ itu pintu masuk Probolinggo. Desa Cemoro Lawang sini. Ada lagi tempat sunrise selain ini, selain Bukit Kingkong ini, bawahnya Bukit Kingkong persis itu Seruni Point. Nah, itu. Nah, kalau ingin tahu jembatan kaca yang lagi viral di Bromo itu di sana. Nah, berarti kita harus turun ke bawah ya? Ya turun dikit sini biar. Oh, turun dari sini? Ya. Oh, boleh? Enggak, mestinya lihat Oh, gitu, boleh kita lihat. nampak. Oh, apa ya? Oke, Mas. Kita lanjut, guys. Oke, dengan wow, Masya Allah. Boleh Kalau jelasin, untuk Mas? Seruni Point itu tempat sunrise. Di situ kan kayak candi, tapi itu bukan candi. Bukan candi ya? Bukan candi kayak candi-candi lama, bukan. Itu candi buatan. Biar teman-teman lihat aku zoom ya. Iya. Boleh ditunjukkan, Mas. Nah, ini Nah, teman-teman. itu. Nah, jelasin, Mas. Nah, itu candi bangunan itu viral atau ramainya pengunjung itu mulai tahun 2014. Setelah jalannya diperbaiki, dulu jalannya bebatuan. Nah, kalau populernya mulai 2014. Kalau ini masih Ya, masih bukan perbukitan. perbukitan ya. Nah, itu ada ini jalur yang kita lewati tadi, Mas. Bukan, kita tadi lewat jalur yang pasir-pasir beda. tadi. Nah, kalau yang ini jalur apa nih? Ini beda lagi. Ini jalur sunrise yang dari Pasuruan. Di sini atau tempat sunrise yang Seruni Point itu ini bukan masuk kawasan atau tidak masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tapi masuk atau yang ngelola itu warga desa Cemoro Lawang sini. Oke. Nah, Mas, aku pengen tuh ke Kawah Bromo. Ya. Oke, kita lanjut lagi, Mas. Boleh cerita, Mas, tentang Kawah Bromo ini, Mas? Untuk menceritakan Kawah Bromonya. Nah, kalau
Berarti ini artinya masih aktif ya? Aktif. Gunung ya. aktif ya. Oke, masih boleh aktif. ceritakan Mas. Nah, kalau Kalau untuk batas pengunjung sampai mana Mas? Nggak boleh sampai batas dekat sini. pengunjung bisa sampai puncak. Boleh dekat ya? Bisa sampai bibir kawahnya itu. Oh, boleh ya? Nah, untuk Oh, parkirannya iya. itu ada di putih-putih yang kayak ya itulah, putih-putih itu. Yang jalur itu ya? Ya, putih itu warung. Nah, parkirannya nanti di situ. Nanti seumpama mau naik ke kawah, itu perjalanan dari parkiran jeep sampai ke puncak kawah itu kurang lebih 3 kilo PP plus 253 anak tangga. Tangganya berada di Kawah Bromonya itu sampingnya. Nah, itu. Dan selama perjalanan menuju ke Kawah Bromo nanti ngelewatin Pura Luhur Poten. Nah, kalau aku tertarik sama yang di bawah itu Mas, itu kota banyak rumah kan? Rumah Itu kota atau apa? Desa. Wilayah apa? Desa apa? Probolinggo. Desa Cemoro Lawang. Cemoro Lawang. Cemoro Lawang. Oke guys, biar teman-teman lihat ya. Kita zoom. Oh, ternyata benar-benar di bawah gunungnya. Iya. Serasa gunung Cantik tadi banget. belakang kita ya bawah kita. Selain itu hal yang menarik untuk Bromo ini apa Mas? Di sini Mas. Selain itu untuk menarik yang di Bromo ya cerita atau cerita rakyatnya di sini. Nah di sini kan terkenal dengan sukunya suku Tengger. Nah suku Tengger sendiri itu diambil dari nama Roro Anteng sama Joko Seger. Nah itu. Nah untuk cerita rakyatnya di sini kita awali dari Roro Anteng sama Joko Seger. Nah Terus lanjut. Nah, di sini kita awali Roro Anteng sama Joko Seger. Nah, mereka itu dulunya ya bukan pelarian atau orang Majapahit, tapi kayak sebelumnya ada kerajaan Majapahit. Makanya Hindu di sini itu Hindu dituakan. Nah, itu untuk mengawali cerita yang kejadian sampai membentuk seperti cekungan yang ada di bawah sini itu perebutan Roro Anteng sama perebutan Roro Anteng atau ngerebutin Roro Anteng Joko Seger sama orang dari Madura kalau nggak salah itu tokoh dari Madura. Nah, di sini itu rencana atau dulunya itu mau dibuat kayak danau gitu loh. Tapi sebelah diisi air keburu sama apa itu ilal yang dibakar itu loh. Ujuk apa ajuk gitu yang dibakar biar kayak sunrise keluar tuh. Iya. Nah itu biar ngiranya si Roro Anteng itu udah matahari udah keluar gitu. Makanya kan nggak boleh isi air sebelum kejadian itu. Ternyata Mas ini apa sedikit banyak tahu sejarah tentang wilayah ini atau dikenal dengan Bromo ya. Iya. Gunung Bromo. Wah, luar biasa. Kurang lebih cerita singkatnya kayak gitu. Selain itu hal yang menarik lagi apa lagi Mas? Tapi ya Kalau spot-spot kultur fotonya. masyarakatnya seperti apa Mas? Kalau untuk masyarakatnya di sini itu mayoritas petani kentang. Nah, petani kentang di sini selain kentang ada kol, daun bawang itu sini. Terus untuk keunggulan sayuran di sini itu bagus-bagus soalnya tanahnya itu Subur ya? ya subur kena apa itu bekas letusan loh. Iya. Nah, itu. Nah, itu hal yang menarik. Nah, hal yang sebenarnya biasanya kalau suatu daerah itu pasti punya adat istiadat yang memang harus dipatuhi ya. Nah, kalau untuk misalnya pengunjung sendiri itu ada hal-hal yang memang harus dipantangi untuk kalau kesini apa Mas? Ya ini sedikit pengalaman ya, pengalaman dari saya. Saya pernah bawa tamu ke sini, dia itu selama perjalanan itu omongan atau ngobrol sama saya itu dia merasa sombong gitu. Nah, pas perjalanan lewatin pasir-pasir dia bilang, oh jalannya gini aja mudah. Nah, jalannya gini aja mudah, kayak nggak ada seru-serunya mas, lebih ekstrim di jalur saya gitu. Pas sampai sini saya berangkat jam 2 di lokasinya di sana. Nah, saya berangkat jam 2 atau nyampe situ jam 2, baru keluar dari area situ saya jam 5 pagi. Sebenarnya perjalanan dari situ sampai ke tempat sunrise 30 menit. Saya baru keluar atau baru geser ke sebelah sini itu jam 5 pagi. Nah, itu pertama ya istilahnya pertama di sini nggak boleh sombong.
jangan terlalu menyombongkan diri, nggak boleh angkuh gitu, ikutin aja. Yes, kalau kita ke tempat wisata, yes, kita tujuannya wisata, yes. Iya. Jangan Artinya yang aneh-aneh begini, gitu. dengan kita melihat ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang luar biasa, Iya. maha sempurna mas ya. Artinya kita manusia itu nggak ada apa-apanya. Iya, Ya kan? betul. Memang sudah sewajibnya kita ya nggak boleh sombong, harus Iya. benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena di depan ini sudah terlihat bahwa ini masya Allah luar biasa. Ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna luar biasa. Mas, aku ke situ boleh ambil gambar aku ya? Oke. Sambil cerita sedikit mas ya. Iya. Cerita aja nggak apa-apa. Ya, itu tadi yang saya jelasin dikit di area kawasan Bromo, atau lebih tepatnya di Bukit Kingkong, tempat sunrise view Bromo. Nah, ini lokasi sunrise-nya ada di Kabupaten Pasuruan, Desa Monokitri. Rame untuk trip Bromo ini. Oke teman-teman, sahabat Kikiler. Nanti kita mau lanjut lagi ya. Mas, Iya, betul. kita lanjut lagi dan ikuti terus, tonton videonya sampai selesai. Kikiler ada di Bromo ya. Bromo. Di Bromo.